Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Kota Gaib Super Mewah, saudara-saudara. Nah, seperti kita ketahui bahwa di dalam kehidupan kita di dunia ini ada alam lain yang kehidupannya sama seperti kita. Dan tentu saja kehidupan yang ada di sana, yang saya menyebut kota gaib itu peradabannya jauh lebih canggih dari yang ada dalam kehidupan nyata. Teknologi di sana sangat maju sekali, saudara. Di sana ada mobil terbang dan juga mobil-mobil mewah. Penduduk di sana rata-rata kalau naik mobil menggunakan Lamborghini. Ya. Dan ini fakta loh, saudara. Bukan sebuah khayalan. Nah, mungkin saudara akan bertanya, mana ada kota gaib? Dalam kitab suci mana ada? Kira-kira menurut saudara di kitab suci kita itu ada atau tidak? Pasti ada ya, kalau saya menyampaikan berarti ada, saudara. Nah, kota ini dengan segala kemegahan dan kekayaannya yang sangat luar biasa pernah disodorkan oleh setan kepada Yesua. Mari kita buka di dalam kitab Lukas pasal 4 ayat 5 sampai 8. Saya akan ceritakan hal ini Bapak Ibu. Lukas 4 ayat 5 sampai 8 sebagai dasar ayat firman Tuhan yang saya sampaikan ini. Sehingga kalau saya cerita itu enggak dianggap ngedubrus, ya, enggak dianggap cerita khayalan. Tetapi ini sebuah fakta dan sampai hari ini kita masih ya bisa melihat kondisi yang ada. Baik, saya akan bacakan. Lukas 4 ayat 5 sampai 8. Dan sambil membawa dia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Perhatikan kata gunung yang tinggi. Si Satan memperlihatkan kepadanya seluruh kerajaan dunia dalam waktu sesaat. Dan si Satan berkata kepadanya, Aku akan memberikan kuasa ini seluruhnya dan kemuliaannya kepadamu. Sebab hal itu telah diserahkan kepadaku. Kepada siapa saja yang aku kehendaki, akan aku berikan. Sebab itu, jika engkau menyembah di hadapanku, semua itu akan menjadi milikmu. Dan sambil menanggapi Yesua berkata kepadanya, Enyahlah dariku, hai Satan, sebab telah tertulis, engkau harus menyembah Yahweh Elohemu, dan hanya kepadanya engkau beribadah. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat dari teks kitab suci yang kita baca barusan, di situ sangat jelas sekali bahwa Yesua diajak naik kemana saudara? Ke gunung. Kalau gunung itu berarti isinya apa saudara? Ya nggak ada apa-apa. Ya toh? Gunung itu ya isinya pohon-pohonan, jurang, ngarai, ya, semak duri dan sebagainya. Itu gunung, saudara. Tetapi lihat, setan memperlihatkan kepadanya seluruh kerajaan dunia hanya dalam sekejap, gitu.
Yesua langsung melihat situasi gunung itu berubah menjadi kota besar, berubah menjadi kekayaan dunia, kerajaan dunia. Dan itu setan lakukan sampai hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kalau saudara memahami dunia alam roh, maka saudara akan melihat bahwa di Indonesia itu ada kota-kota gaib. Dan yang paling terkenal itu adalah Saranjana. Ya, kota gaib yang ada di Kalimantan. Tetapi bukan cuman itu saja. Saya sempat mencatat beberapa kota yang sempat dilihat oleh orang dan sempat orang bisa masuk ke situ. Itu saya nyebutnya kerajaan jin, saudara. Kerajaan setan. Yang pertama adalah kota Wentira. Ya. Kota Wentira ini letaknya ada di kota Palu, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Nah, saudara lihat ini kota Wentira. Ya. Secara sekilas itu hanya sebuah bukit biasa, begitu saudara. Ya. Tetapi kalau saudara lihat, ya di sini itu ada tugu. Lah tugu ini adalah portal pintu masuk ke tempat kerajaan jin atau kota gaib tersebut. Itu kota Wentira. Kemudian ada lagi yang namanya kota Padang 12. Itu ada di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ya, itu juga merupakan kota gaib. Nah, ini adalah pintu masuknya, saudara. Ini kota Wentira. Ya, saya selesaikan dulu ini ya. Kemudian beberapa waktu ini terjadi kembali viral kota Wentira. Ya, Saranjana, saudara. Karena ada seseorang yang sedang selfie, ternyata melihat sebuah kota yang besar di fotonya. Nanti kita akan lihat. Nah, ini adalah penampakan kota gaib. Sama persis seperti yang ditulis dalam kitab suci kita. Letaknya ada di gunung, ya. Dan ternyata di dunia alam gaib itu sebuah kota besar, saudara. Pada tahun 70-an, ya, pernah dicatat kerajaan negeri gaib di Paloh Sambas, yaitu ada hilangnya tentara TNI tahun 70-an, saudara. Kemudian kita melihat juga, yaitu kota Padang 12. Kota Padang 12 itu luas tanah tempat penampakan Padang 12 itu adalah 12 km. Jadi yang dilihat itu hanya seperti ini, saudara. Tetapi di alam gaib itu sebuah kota besar yang canggih. Ya. Ini adalah penampakan kota Padang 12 yang pernah dilihat oleh orang. Saudara lihat betapa canggihnya kota itu. Ya. Kemudian kita lihat lagi yaitu kota Saranjana. Ini kota Saranjana. Nah, ini modelnya kayak begini, saudara. Ini kota ini, nanti saudara akan dengar sebuah kesaksian yang saya akan putarkan, yang membuktikan bahwa ini betul-betul nyata. Orang bisa masuk ke situ. Ya. Kalau kita melihat, Bapak Ibu, sebetulnya kota Saranjana itu pernah
tercantum dalam peta tahun 1945. Nah, itu adalah orang yang bikin peta. Nah, ini ditulis atau digambar petanya oleh Salomon Muller. Ini seorang ahli geografi yang membuat peta, dan di peta itu di tahun 1945 kota Saranjana itu sudah tercantum, saudara. Jadi kota ini pernah dilihat oleh Salomon Muller itu. Ya, jadi kalau dibilang gaib, ya gaib, tetapi secara fisik pernah dilihat tahun 45. Makanya dicantumkan di peta. Tetapi peta modern itu sudah tidak ada. Sudah enggak ada peta. Nama Saranjana itu hilang. Kemudian, saudara-saudara, di kamus Belanda, karya Peter Johannes Veith, itu juga Saranjana sempat dicantumkan di situ. Ya. Itu ada teks bahasa Belanda. Ya, saya nggak bisa bacanya itu bagaimana bacanya, ya. Tapi saya baca terjemahannya saja. Ya, artinya Saranjana, tanjung di sisi selatan pulau laut yang merupakan pulau yang terletak di bagian tenggara Kalimantan. Nah, ini jadi letaknya itu sudah diketahui, saudara-saudara. Dan itu betul-betul tercantum di kamus Belanda. Ya. Veith menuliskan seperti tadi yang saya sudah baca ya, itu kamusnya sudah jelas. Nah, beberapa tahun yang lalu pernah ada sebuah kejadian, saudara-saudara. Ada toko alat-alat berat di Jakarta yang mendapatkan pesanan. Ada banyak alat-alat berat yang dibeli, ya, dan sudah dibayar, bukan COD. Kalau COD kan dulu nggak ada ya, tahun 80 nggak ada. Ini saya bacakan saja ya. Alat berat tak ada pemiliknya. Disebutkan tahun 1980-an, ada pemerintah setempat dikagetkan oleh kedatangan sejumlah alat berat pesanan dari Jakarta. Semua alat berat dengan nilai yang sangat mahal itu dipesan seseorang dengan alamat kota Saranjana dan telah dibayar. Jadi bukan hoaks, saudara-saudara. Bukan tipu-tipu atau katakanlah ngeprank gitu, tidak. Kalau ngeprank kan bisa saja, ya toh. Tetapi bagaimana ngeprank, orang sudah dibayar, duitnya ya sudah diterima. Nah, alat beratnya kan dikirim, saudara-saudara. Tetapi terkejutlah si kurir yang membawa ini, karena ketika ditanya, nggak ada yang tahu kota Saranjana itu mana. Sehingga alat berat itu mangkrak. Ini miliknya siapa? Ini bukan main prank-prankan, ini jumlahnya miliaran, saudara. Dan itu tahun 80-an. Ya. Jadi kasus dari pemesanan alat berat ini juga sempat viral. Bahkan sampai menjadi kabar. Ini ada di salah satu berita, yaitu berita sukoharjo.com, misteri pemesanan alat berat dari Jakarta dengan tujuan kota gaib Saranjana sudah dibayar lunas. Ya, orang yang jual ya bingung, saudara lah, ini siapa yang akan terima ini, siapa, orangnya nggak ada, saudara. Kemudian juga ada
pemesanan barang-barang mewah dari kota gaib Saranjana juga, saudara. Ini memang cukup terkenal ya, walaupun ada orang yang pernah melihat bahwa kota Saranjana dengan kota Wentira itu lebih mewah kota Wentira. Karena kota Wentira itu seluruhnya itu terbuat dari emas, saudara. Dindingnya juga dari emas, ya. Kemudian rumah-rumahnya dari emas. Nah, tetapi saya tidak bercerita tentang kota Wentira. Yang saya ceritakan adalah kota Saranjana yang sekarang sedang viral, saudara-saudara. Nah, di situ dikatakan pesanan barang mewah dari kota gaib Saranjana. Ada alat berat, motor, dan mobil canggih. Kurirnya syok. Karena apa? Diberi emas, saudara. Wah, ini luar biasa. Kemudian ada juga sebuah peristiwa. Oh, salah mencet. Nah, ada sebuah peristiwa. Ada kapal feri yang berangkat dari pelabuhan Tanjung Serdang, ya, itu di Pulau Laut, menuju ke pelabuhan Batu Licin. Awalnya itu penumpangnya ramai sekali, saudara-saudara. Tapi begitu sampai di Batu Licin, penumpangnya itu enggak ada, lenyap semua. Jadi kapal feri itu kosong, saudara-saudara, enggak ada orangnya. Gitu loh. Nah, ternyata bukan cuman itu saja. Tetapi ada kisah yang pernah dialami oleh Ari Lasso, saudara. Ceritanya Ari Lasso ini dia melakukan tur keliling. Berapa? Ada 37 atau berapa ya? 37 kota atau berapa saya lupa, ya. Nah, waktu itu dia manggung di Sambas, saudara. Di situ ya, pokoknya di situ. Ya. Nah, penontonnya itu dikatakan 12.000 orang lebih. Penontonnya, saudara-saudara. Dan stadionnya itu hanya memiliki satu pintu. Saya lupa enggak saya ambil itunya apa? Stadionnya ya, memang ditunjukkan di situ hanya satu pintu. Ya namanya di daerah ya dekat hutan, jadi ya stadionnya tidak semewah di Jakarta, saudara. Jadi memiliki satu pintu masuk dan pintu keluar. Wah, penontonnya tuh rame, 12.000 lebih. Tetapi pada waktu keluar panggung itu selesai, ya manggungnya selesai, konsernya selesai, itu hanya dalam hitungan cuma 5 menit, itu penontonnya sudah nggak ada, saudara-saudara. Nggak ada penontonnya. Lah itu kan lucu, saudara, itu jumlah orang segitu banyaknya, dengan satu pintu, itu kira-kira mungkin bisa memakan waktu 15 menit ya, baru bisa habis. Tapi enggak. Hanya hitungan enggak sampai 5 menit itu penonton lenyap, hilang semua, saudara. Nah, timnya ini kebingungan, loh kok hilang semua? Cuman yang saya dengar itu si Ari Lasso itu sempat menggunakan logika. Ya bisa sajalah mereka cepat-cepat gitu. Nah, ketika dia keluar, dia terkejut karena di luar itu sepi, tidak ada satu manusia pun. Kalau orang segitu banyak, paling tidak pasti masih ada sisa 20 orang kek, 30 orang kek, itu masih ada. Tapi ini enggak sepi, tidak ada orang sama sekali, saudara. Ya. Nah, kalau begitu pertanyaannya, siapakah yang nonton? Nah, kemudian dalam cerita itu dikatakan bahwa saat Ari Lasso itu
mau manggung itu dikasih tahu sama panitia di situ. Pokoknya nanti kalau ada hal-hal yang aneh, nggak usah digubris ya. Toko biasa saja, cuek aja. Nah sempat beberapa timnya ini itu agak bingung saudara. Karena biasanya kalau ada konser begitu kan penontonnya heboh. Betul nggak? Tapi itu enggak saudara-saudara. Jadi pasif gitu aja. Banyak tapi pasif saudara. Nanti nyanyi sendiri itu pun nyanyinya enggak rata, enggak sama gitu. Nanti diem lagi gitu. Tapi karena sudah diberitahu, sudah cuek aja. Ya sudah cuek gitu. Akhirnya sampai suatu hari ketika sudah selesai, yang terjadi adalah semuanya sepi, tidak ada siapa-siapa. Nah, sekarang ada satu cerita lagi, saudara-saudara. Yaitu kisah tentang kurir yang bermalam di kota gaib Saranjana. Dan pulang membawa 4 kilo emas. Ya, nggak main-main itu, berapa miliar itu 4 kilo emas, saudara-saudara. Ceritanya bagaimana? Nah, kita akan baca, ya kisah ini cukup menarik saya pikir ya. Ini saya akan bacakan untuk saudara ini bacaannya ya. Kota Saranjana konon terletak di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, dan disebut-sebut sebagai kota gaib. Misteri kota Saranjana kembali diperbincangkan. Ada yang beranggapan bahwa penghuni kota ini bukanlah jin, melainkan orang bunian yang memiliki bentuk fisik sama dengan manusia menurut penduduk setempat. Bagi yang mengaku pernah mengunjungi kota Saranjana, dikatakan kota itu merupakan modern dengan peradaban yang sangat maju. Seperti yang disampaikan Indra, seorang kurir yang mengantar paket pesanan ke kota Saranjana, terdapat gedung-gedung pencakar langit yang megah dan kendaraan mewah seperti supercar, motor gede, dan skuter elit. Dilansir dari akun TikTok Fajar Aditya, pada tanggal 16 Agustus yang lalu, ada seorang pria asal Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan bernama Indra yang mengaku pernah keluar masuk kota Saranjana. Indra yang kesehariannya adalah seorang kurir, pergi mengantarkan paket pesanannya kepada konsumen. Tapi anehnya ada satu alamat yang tidak terdaftar di Google Map atau tidak ada alamatnya. Paket tersebut seperti box handphone berbentuk kotak persegi 4 dengan nama penerima Delvina Safira yang tinggal di distrik Nabula. Setelah dicek tetapi tidak ditemukan alamat itu di Google Map. Indra pun bertanya ke warga sekitar, tapi tidak ada yang tahu alamat tersebut. Di tengah keputusasaannya itu, dia dihampiri oleh seorang laki-laki parubaya yang bertanya perihal alamat yang dicari Indra. Beruntungnya laki-laki itu mengenal Delvina Safira, pemilik paket tersebut. Singkat cerita, lelaki parubaya itu mengibaskan sapu tangan ke wajah Indra, dan seketika Indra mengedipkan matanya. Dan saat membuka kembali matanya, Indra melihat jalan yang sebelumnya ia yakin jalan itu tidak ada. Tapi pada saat itu Indra tidak menyadari atau lagi terpengaruh. Indra akhirnya pamit sambil melanjutkan perjalanan untuk mengantar paket tersebut. Selama di perjalanan, suasana dan kondisi jalan seperti pada umumnya. Hingga tak lama kemudian Indra pun dibuat tercengang karena melihat ada gedung-gedung pencakar langit yang megah menjulang tinggi
berwarna perak dengan kaca-kaca yang berkilauan, dan ada juga beberapa kendaraan mewah. Akhirnya Indra sampai di alamat yang dituju dan langsung memencet bel rumah Delvina. Tiba-tiba layar lebar pun muncul dan terlihat sosok gadis cantik yang imut yang langsung menyapanya. Nah, ini saya baca di artikel lain, ini yang dibilang layar lebar muncul itu hologram, saudara. Langsung gitu muncul hologram. Jadi bukan pakai alat, tapi muncul begitu saja. Indra disambut baik dengan Delvina dan dipersilahkan masuk. Kemudian ia langsung memberikan paket tersebut kepada penerimanya. Dan ternyata isi kotak tersebut adalah iPhone yang harganya puluhan juta rupiah. Berhubung cuaca saat itu hujan, Indra dipersilahkan menginap semalam di rumah Delvina dan pulang besok. Nah, saya baca di artikel yang lain bahwa Delvina ini sempat memperkenalkan Indra ke orang tuanya. Dan orang tuanya bilang, nggak apa-apa, di sini ada beberapa kamar kosong kok, silahkan gitu ya. Nah, keesokan harinya, Delvina mengajak Indra untuk mengikuti perlombaan 17 Agustus Republik Indonesia yang dirayakan di kota Saranjana. Saat itu Indra meraih juara kedua, lomba memasuki paku ke dalam botol dan mendapatkan hadiah yang sangat fantastis, yaitu 4 kilo emas. Kemudian Indra pun pamit pulang dengan membawa pulang emas yang disimpan dalam lemari kosnya. Walaupun setelah mengalami hal mistis itu, hebatnya Indra tidak putus bekerja. Ia tetap menjalani pekerjaannya seperti biasa dengan profesional. Nah, saya pada waktu membaca itu, saudara, ada kisah lain tentang temannya Indra. Ya, jadi temannya Indra ini rupa-rupanya butuh pekerjaan, kemudian dicarikan pekerjaan oleh Indra, sehingga dia mendapatkan pekerjaan. Dan sekali waktu, temannya ini pergi ke kosnya Indra. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika Indra itu masih keluar, itu lemarinya digeledah sama temannya. Dan ternyata di situ ditemukan emas. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kota Saranjana ini kembali mulai rame ketika ada seorang dokter. Ya, nah, dokter ini sedang selfie bersama suaminya. Nah, apa yang terjadi ketika foto pertama, dia hanya melihat itu adalah foto kota manusia biasa, saudara. Ya, kota biasa, manusia. Tetapi karena suaminya ini dia motret yang kedua kali, suaminya terkejut, saudara. Ini apa gitu? Nah, ternyata foto yang kedua itu ada penampakan, yaitu kota Saranjana. Itu kotanya, saudara. Ya, sangat megah sekali. Nah, di kota itu juga sudah ada mobil terbang. Ya. Peralatannya itu super canggih, saudara. Nah, dari situlah maka orang jadi tahu bahwa kota ini betul-betul ada. Nah, saya ingin ajak saudara untuk mendengar kesaksian dari dokter ini, ya, karena ada orang yang mengatakan, oh itu editan. Tapi dokter ini mengatakan, loh, bagaimana saya mengedit, wong saya gaptek, saya nggak ngerti, ya, tentang teknologi gitu. Jadi kita akan lihat bagaimana kesaksian dari dokter ini. Coba kita akan putar videonya. Apakah
Apakah kota gaib Saranjana benar-benar nyata? Apa aja ya fakta keberadaan tentang kota tersebut? Hello, welcome back to Super Fact. Kisah mistis sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Entah fakta atau sekedar mitos, namun beberapa cerita gaib menjadi daya tarik kuat bagi masyarakat. Salah satu misteri yang banyak menjadi pertanyaan adalah keberadaan kota gaib Saranjana. Banyak versi yang mengatakan jika kota gaib tersebut benar-benar ada. Ada yang bilang kota tersebut sangat modern, dihuni bangsa jin, hingga bukti kota gaib Saranjana tertangkap lensa kamera. Kali ini Super Fact akan mengupas fakta tentang keberadaan kota Saranjana. Tapi sebelum itu kita ke newsroom terlebih dahulu. Heboh di awal tahun 2023, media sosial digegerkan dengan penampakan kota gaib Saranjana yang muncul di foto wisatawan Bukit Mamake, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Awalnya, foto tersebut terlihat biasa. Namun, saat saturasi dinaikkan, terlihat sebuah kota dengan gedung menjulang layaknya kota dengan peradaban sangat modern. Banyak netizen yang mengaitkan jika background foto tersebut adalah kota gaib Saranjana. Keberadaan kota Saranjana sangat misterius. Namun diduga jika Saranjana terletak di sebuah pulau, yaitu Pulau Laut di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Pulau tersebut sangat kecil hingga di peta Indonesia nyaris tak terlihat. Diduga Saranjana terletak di desa Oka-Oka, dan mitosnya tempat tersebut dihuni oleh bangsa jin yang keberadaannya sering terlihat tak sengaja oleh manusia. Salah satu fakta yang mencengangkan adalah kota Saranjana ternyata pernah tercantum di peta kuno zaman Belanda. Peta tersebut dibuat oleh naturalis asal Jerman bernama Salomon Muller pada tahun 1945. Terdapat daerah bernama Tanjung Saranjana yang terletak di sebelah selatan Pulau Laut. Saat itu Salomon Muller tengah melakukan penelitian flora dan fauna untuk pemerintahan Belanda. Seperti yang kita tahu, jika pemerintahan Belanda saat itu selalu melakukan pendekatan ilmiah untuk hal apapun. Pengakuan mengejutkan lainnya adalah datang dari seorang musisi ternama, Ari Lasso, yang merasa aneh saat konser di kota terpencil di Kalimantan Selatan. Banyak yang meyakini Ari Lasso saat itu konser di Kota Baru. Saat itu jumlah penonton berkisar 12.000 orang. Dan stadion tempat konser berlangsung hanya memiliki satu pintu masuk sekaligus pintu keluar. Namun, saat konser selesai, ia dan rombongan terkejut melihat kondisi lapangan yang mendadak sudah sepi. Ari Lasso beranggapan jika kerumunan penonton ada di luar stadion. Ternyata salah, karena di luar stadion pun telah sepi dan tidak ada satu orang pun. Wah, kemana ya perginya mereka? Serem banget gak sih? Percaya atau tidak, memang dunia gaib itu ada. Keberadaan dunia gaib sangat sulit dibuktikan secara nalar. Kota Saranjana adalah salah satu fenomena gaib yang lumayan menarik untuk dibahas kebenaran faktanya. Tergantung kalian, apakah kalian menganggap jika kota Saranjana benar adanya, atau hanya hayalan semata? Bisa dijelaskan itu kejadiannya pada hari kapan, pada saat aktivitas apa, terus tak sadar kalau itu suatu keadaan yang menurut kaum umum itu janggal, itu gimana itu ceritanya? Jadi kejadiannya itu hari Minggu malam, itu tanggal 25. Nah kebetulan kan ada sepupu suami lah dari Sulawesi datang. Kan karena jadwal saya padat, jadi udah malam ini aja lah kita ke Mamake nyempatin sebentar, yang penting lihat dulu. Kita berangkat itu karena harinya gerimis kan, habis isya, jadi berangkat jam 7:30. Sampai sana turun ya merinding, cuma kan karena saya basicnya dari dokter jadi ya wajar karena dingin, cuacanya hujan, jadi dianggap biasa aja. Sampai sana orangnya nggak terlalu banyak udah. Pada hari itu sepi bang, kita tanya kantin buka kan? Enggak. Gitu. Nah rencana tuh udah mau balik dah.
Tapi karena udah terlanjur ya kita naik aja. Di atas tuh cuma ada 2 orang kalau nggak salah. Kami Ada 2 berlima. orang, ya, kami Jadi berlima. nggak sampai 10 orang. Terus Hujan gerimis tuh basah. sampai atas foto. Pertama kita foto berdua selfie biasa kan. Terus ada video Mas Ada sendiri. video juga. Terus foto ulun. Cuma kan memang kita pakai HP biasa kok, pakai HP Ada di sini cuma. Samsung. Terus cuma pakai mode malam. Nah tanpa blitz. Terus kan foto-foto ya, biasa jalan lagi. Terus suami teriak dari belakang, ini apa kayak gitu kan, karena dia kan ngezoom kan. Karena ulun panik dan takut juga ngeliat, jadi langsung balik ke mobil. Kita langsung pulang aja, langsung pulang dulu. Perjalanan turun tuh nggak berani ngomong apa-apa di dalam mobil. Terus kita turun sampai di depan pemancingan, baru apa mana HP, lihat dong kayak gitu kan. Terus lihat kok satu foto ini beda lah sama foto lain. Kalau kan banyak pendapat netizen kan sebenarnya yang penuh itu lampu itu biasa kok, ya emang lampunya biasa, lampunya kasat mata kok, emang itu lampu daerah pesisir perkotaan. Lampu yang di seberang itu memang dia bagang kan, memang banyak bagang kan, jadi ya itu emang biasa. Cuma yang agak mengganjal itu adalah di belakang lampu itu seperti ada bangunan-bangunan Ada bayangan. tinggi. Cuma itu persepsi tergantung mata memandang kan kayak gitu kan. Cuma karena ulun ya percaya dengan adanya alam gaib apalagi di Kota Baru. Cuma kalau menurut ulun foto itu bisa aja efek cahaya yang tertarik kah atau ngeblur atau sebagainya, dan itu memang bukan kompetensi ulun dan ulun nggak mendalami bidang perfotoan, jadi kurang ngerti itu secara ilmiahnya dijelaskan seperti apa. Kayak ulun taruh di status Ya, status ya, masing-masing aja nggak ada. di gambar status kan kemana-mana. cuma kayak ini apa, ini efek cahaya ya atau apa kayak gitu kan. Ternyata kurang ngerti ini kok jadinya malah booming dan banyak yang berspekulasi ya, seolah-olah masyarakat tuh tergiring lah opininya. Jadi oh ini tuh maaf Saranjana katanya kan kayak gitu lah. Tapi nggak ada, maksudnya itu mungkin mengedit apa nggak ada ya? Enggak. Nah, itu Selain fotonya kita nggak bisa ngedit juga. ya, memang memang bisa foto ditanya asli. sama teman-teman kami tuh terus Terus gaptek. yang upload di sosial media itu Nggak ada. Nah, Kita di itu status kami nggak pribadi tahu. masing-masing. Kita status di Mungkin. WA. Ini kayaknya hasil screenshot awalnya fotonya nih biasa aja. Nah, Kalau foto awalnya ya emang nggak ada yang aneh. Ini lampu memang ramai. Ini kasat mata, ini real kayak gitu kan. foto baru. Nah, tapi foto satu selanjutnya foto ini kan cuma hitungan detik. Ini semuanya masih di kamera, belum, maksudnya nggak ada ngedit, nggak ada apa. Nah, ini kan sama yang ini. ini kosong terus nggak ada apa-apa ya. Pas yang di sini ada 2 garis ini mas. Cuma kita nggak 2 tahu garisnya ya, nih. maksudnya. Kita kira kan ini jalan nih. Ternyata pas dilihat siang hutan belantara semua. 2 ini dikira kan jalan. Terus yang paling aneh ini dah kayak gedung-gedung kota-kota. Kita dapat foto ini kan. Pertama pas ngerekam tuh udah kelihatan kotor. Kenapa kameranya kotor nih? Dikira kena ini. Terus pas dilihat di zoom kok kayak gedung kota-kota. Tapi walau alam ya ya, kita Mas, ya. bilangnya ini Maksudnya, paling salah nih. ini kalau iya. mungkin penjelasan dari orang ahlinya bisa aja kan tarikan cahaya ngeblur atau kayak Iya, gimana. Nah, betul. ulun kurang ngerti. Pokoknya netizen itu semuanya menggiring opini seolah-olah ini adalah alam sebelah. Jadi sebenarnya opini itu bukan dari kami nggak ada menyatakan oh ini foto apa namanya Saranjana kayak gitu. Dari kami nggak ada pernyataan itu. Cuma semua orang itu karena kita hidupnya di Kota Baru, mungkin kalau ini kejadiannya di luar Kota Baru ya biasa aja. dengan adanya ini kan viral di media sosial, apa tanggapan ibu untuk memberikan pendapat secara pribadi kepada masyarakat luas? Sebenarnya kalau dari saya sih mau klarifikasi fotonya dulu nih. Jadi foto itu kan ada komen, itu edit, ini itu murni bukan editan, itu fotonya ori. Kemudian yang kedua, masalah itu bayangan apa dan apa kami berdua juga tidak tahu. Mungkin yang ahlinya yang bisa menjelaskan karena ini bukan bidangnya kami berdua, kami tidak berkompeten di bidang itu. Nah, selanjutnya untuk masalah alam gaib ya memang kan kita sebagai muslim mempercayai. Tapi alangkah baiknya kita hidup berdampingan dan tidak saling mengganggu. Jangan sampai ada foto dan video ini malah ada pihak yang terusik. Nah, jadi kalau ada berita di luar, setelah itu saya sakit, katanya kan ada berita beredar, saya sakit 3 hari sampai nggak bisa tidur, tuh salah besar. Saya masih jaga IGD kok, saya jaga IGD malam Senin malam, Senin jaga sore, malam jaga malam, Selasa jaga malam, Rabu jaga malam. Jadi memang dibilang nggak bisa tidur ya karena memang posisinya saya jaga IGD.
Jadi itu hoax ya, kalau ada yang menghubung-hubungkan, jadi sekali saya klarifikasi itu hoax. Dan yang menyatakan ini pun videonya kita yang bilang ini Saranjana, itu bukan dari kita kok. Itu, dan kebetulan memang filmnya kan mau launching kan, dan di seolah-olah kami buat boom lah film ini, ya nggak ada keuntungan yang kita dapat kok dari sana ini. Dan bahkan film apa sih trailernya baru hari ini tayang aja, kita baru tahu juga. Kamu tidak ada taruh di Facebook, di lain nggak ada, cuma status pribadi juga. Siapa Bu? Nama lengkap saya Devi Ayu Puspitasari. Muhammad Nirwan Surahman. Pendapatnya Pak, gimana sih Pak yang pertama kali pian waktu ngambil foto tuh, apakah langsung pian lihat ada bayangan seperti itu atau bagaimana? Atau pian memang pian diamkan dulu pas melihat itu? Jadi kan pertama saya ambil foto nih, foto istri saya. Kita ambil foto bersih. Foto kedua bersih ya. Foto ketiga sebelum saya klik oke lah, ibaratnya di foto tuh kok kotor nih. Saya kira kan kotor biasa, kena embun atau apa, kotor sekali lah layarnya. Pas saya klik, kita lihat zoom, kok kayak bangunan gedung ya. Emang saya kasih tahu istri kan, nanti aja lah, takutnya nanti langsung lari kan, saya sendiri aja. Jadi selang berapa lama baru saya lihat kan beneran lari ternyata, sama sepupu yang lain pada lari. Kan lihat di Iya. mobil Bapak, Iya. awalnya kan dia cuma teriak, Dev, kan kita maaf ya, kita panggil nama kan, Dev ini apa ya, ini apa? Kan udah feeling gak enak kan, dia masuk mobil, sampai mobil turun sampai depan pemancingan, Nah, baru kita berani bener-bener zoom, ternyata bener ya kayak bangunan asli. Nah, terus kita mensamakan persepsi, karena kan itu maksudnya visual kan, tergantung kita sudut Subjektif lah. pandangnya kemana kan. Lihatnya apa ini bangunan ya, kayak kota ya, iya. Terus yaudah kita langsung sebenarnya niat majang status juga minta penjelasan kok, maksudnya sama tahu teman ada yang ngerti pertanyaan di status itu captionnya Ya, ini apa ya, mungkin ada yang bisa menjelaskan. Kamera kan, Ini atau caranya. gara-gara diambil waktu malam hari. Di sini makin jelas membentuk sebuah perkotaan dengan gedung-gedung pencakar langit. Padahal apabila di siang hari, di sini hanyalah hutan dan lautan. Coba kalian lihat, ini adalah video waktu aku ke tempat yang sama, yaitu di Bukit Mamake, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Bukan editan, saya berani menjamin keasliannya, Kak. Saya sampai di situ ya, Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat bahwa apa yang disebut dengan kota gaib itu betul-betul ada. Ya. Karena di dalam kitab suci kita juga menjelaskan akan adanya kerajaan dunia. Dan itu yang diperlihatkan kepada Yesua. Jadi Bapak Ibu, kalau begitu ada sebuah pertanyaan. Bagaimana agar kita bisa selamat dalam perjalanan hidup kita sehari-hari? Seperti kita ketahui bahwa kota gaib itu tidak hanya ada di Kalimantan. Di desa saya itu ada, saudara. Dekat dengan SMP yang dulu saya pernah sekolah di situ. Itu ada kerajaan, kota gaib juga. Karena banyak orang yang bercerita bahwa banyak mobil-mobil mewah yang masuk ke situ. Tapi nggak pernah keluar, saudara-saudara. Dan itu secara fisik. Ya, itu ada portalnya di situ. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa dalam perjalanan kita ini banyak sekali hal-hal yang bersifat gaib yang tidak bisa masuk ke nalar logika. Sama seperti yang saudara lihat di sini. Ya, ini ada mobil yang tersesat masuk ke hutan, tetapi tidak ada bekas roda. Ya, jadi dia masuk ke dimensi lain. Begitu, saudara. Ya mungkin kalau orang yang logikanya kuat, itu akan berpikir, mumet juga cara mikirnya. Kenapa? Karena mobil ini bagaimana dia bisa masuk ke situ? Kalau saudara lihat juga di YouTube, di luar negeri pun pernah terjadi. Bahkan ada terowongan nih. Kalau di luar negeri kan terowongan panjang-panjang, saudara. Ya.
Seperti di Swiss saja, ada terowongan yang panjangnya 17 kilometer. Nah kalau terowongan kan kiri kanan tembok, saudara-saudara, betul nggak? Lah kok tiba-tiba ada mobil yang keluar dari tembok mak jelenggunuk gitu, ya terjadi kecelakaan hebat. Itu berarti mobil tersebut masuk ke dalam portal alam gaib, saudara. Sama seperti mobil ini. Dan dimanapun kita berada, kita ada dalam sebuah dimensi antara dimensi manusia dengan dimensi alam setan. Sekarang bagaimana caranya agar ketika kita bepergian tidak sampai ngalami hal yang seperti ini, saudara. Saya memiliki beberapa tips yang bisa saudara praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah, jika saudara mau bepergian kemanapun, berdoalah terlebih dahulu, minta perlindungan Bapa Yahweh dengan kuasa darah Yeshua HaMashiach. Sehingga saudara tidak sampai masuk ke portal alam gaib, saudara. Karena biasanya mereka juga ngacak gitu loh. Siapapun orangnya masukin ke situ semua. Sekarang pertanyaannya, pengagung Bapa Yahweh bisa nggak masuk ke situ? Bisa saja, kalau tidak minta perlindungan dari Bapa Yahweh. Itu yang pertama ya. Saya nggak tahu apakah saudara kalau bepergian itu berdoa terlebih dahulu atau tidak. Ya puji Bapa Yahweh kalau saudara berdoa. Saya berharap saudara yang ada di rumah juga begitu. Ya, karena kalau sampai masuk ke katakanlah ke kota Saranjana gitu, itu keluarnya bagaimana, saudara? Enggak bisa sembarangan orang bisa ngeluarin, saudara. Karena itu sudah beda alam. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika sampai masuk ke dalam kota itu, ya, sekali lagi yang saya maksud kota itu tidak harus Saranjana, tidak harus. Karena di berbagai daerah itu punya portal-portal tertentu. Sama seperti beberapa tahun yang lalu, saya sempat dimintain tolong sama almarhum Bapak Samuel, Ko Samuel, untuk mendoakan salah satu dari saudara kita yang punya penambang pasir di daerah Merapi, saudara. Saya datang ke sana, saya melihat ada satu keanehan. Saudara lihat baghu, ya, yang buat ngeruk itu kan besinya tebelnya kan luar biasa, saudara. Itu mau dipalu saja nggak akan jebol itu. Tebel sekali dan besar ya. Masa dipakai untuk ngeduk pasir saja bisa patah? Kan aneh gitu loh, nggak masuk akal sama sekali. Dan itu patah berulang-ulang. Nah saya diundang untuk datang ke sana, saya lihat, oh Allah, lah ini portalnya alam gaib, saudara. Cuman saya tidak tahu itu kota apa. Itu di gunung juga. Ya, di lerengnya Merapi gitu. Kecuali kalau baghunya itu buat ngedui batu, lah itu masuk akal kalau putus. Betul nggak? Lah ini pasir, bayangin. Kan nggak masuk akal, saudara-saudara. Mosok putus berkali-kali, itu tebelnya luar biasa. Sampai saya bilang ini adalah portal masuk ke alam gaib. Terus saya doain, ya akhirnya semua beres. Ya. Nah itu saudara-saudara. Jadi yang kedua adalah jika ternyata sampai saudara masuk ke situ, jangan pernah mau disuguhi makanan. Karena kalau sampai disuguhi makanan, saudara tidak bisa pulang.
jangan pula berani mencuri barang-barang yang ada di sana. Karena seperti yang tadi saya ceritakan, itu temannya si siapa? Indra, ya. Itu rupa-rupanya ngincer dia, dicari tahu. Kamu dapat ini dari mana? Gitu. Sampai Indranya itu dipanggilkan preman, ditangkap sama preman, saudara, disuruh menunjukkan di mana kamu mendapatkan emas itu. Sehingga Indra berkata, wah ini teman saya kok jadi jahat kayak begini ya. Ya akhirnya ditunjukkan, saudara, ke kota Saranjana. Mereka berdua masuk ke situ. Dan di situ Indra berpikir, ini orang sudah ngejahatin saya. Lalu, bagaimana caranya supaya kamu dapat? Nanti kalau kamu dikasih makan, dimakan saja. Wah, kapan lagi saudara, makanannya enak-enak katanya di sana ya. Disuguhi makan, dimakan, nggak bisa pulang saudara. Dan dia berani ambil emas di situ, secara tiba-tiba wajahnya jadi hewan. Nggak bisa pulang. Sampai sekarang. Ya. Jadi jangan pernah mau menerima makanan. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Kota gaib ini ada di mana-mana. Tadi saya sudah singgung sedikit di Seragi di desa saya itu ada, saudara. Dekat dengan SMP yang saya sekolah dulu di sana. Karena ada banyak sekali mobil-mobil mewah yang masuk ke situ dan tidak kembali. Entah kemana, nggak ada yang tahu, saudara. Makanya saya katakan orang yang bisa masuk ke situ belum tentu bisa kembali. Hati-hati, karena itu alam setan. Ya. Kemudian yang keempat, dari apa yang saya sampaikan ini, saudara dapat membayangkan kalau keindahan yang setan tunjukkan saja, itu bisa bikin orang kagum, saudara. Apalagi kalau nanti kita masuk ke negeri cahaya, tempat Bapak Yahweh bersemayam di sana. Saudara bisa bayangkan seperti apa keindahannya di sana. Ini baru setan loh yang nunjukin, saudara. Yang saya pernah dengar kisah dari kota Wentira, kalau ini kan Saranjana, itu di kota Wentira, itu semuanya terbuat dari emas. Bahkan mobil-mobilnya pun terbuat dari emas. Kalau Saranjana belum semuanya emas, saudara. Tapi semua mobilnya itu tidak ada mobil Avanza, itu tidak ada. Yang paling rendah itu adalah Lamborghini. Paling rendah. Karena di sana ada yang lebih tinggi, dia bisa terbang mobilnya. Nah, saya lihat lagi di satu video, ada seorang anak kecil yang sedang di-shooting oleh ibunya, karena dia sedang main-main. Tetapi tiba-tiba latar belakang dari anak ini berubah. Yaitu apa? Kota Saranjana, saudara. Dan saat itu kebetulan pas ada mobil yang sedang terbang. Itu kelihatan jelas. Cuman sayangnya mereka nyotingnya bukan landscape tapi portrait. Ya. Jadi nggak bisa melebar pemandangannya, itu cuman hanya kotak gitu aja. Tapi jelas di situ bahwa latar belakang dari anak yang di-shooting itu berubah. Dan ternyata itu kota Saranjana. Kalau saudara lihat di YouTube juga ada seorang pilot, ya, seorang yang sedang naik pesawat, ketika dia toleh ke samping, ternyata dia melihat kota Wentira. Kotanya itu super mewah. Dan saya katakan itulah yang disodorkan setan kepada Yesua. Kan sama tempatnya di gunung, betul nggak Bapak Ibu? Ya. Kamu sembah saya satu kali saja, ini semua akan jadi milikmu. Wow, ngeri ya.
Dahsyat sekali. Siapa orang yang tidak ngiler, saudara? Orang kalau sudah masuk ke situ, keluar saja, dia nyesel pingin balik lagi, saudara. Aku udah pingin pulang, gitu. Aku pingin ada di situ. Itu mengerikan sekali, saudara. Ya. Jadi hal yang keempat tadi adalah, saudara bisa bayangkan kalau kota atau kerajaan dunia saja bikin orang terkagum-kagum, apalagi nanti kita tinggal di Syamayim yang lantainya dikatakan terbuat dari emas murni bagaikan kaca bening. Kayak apa keindahannya, saudara? Dan itu sudah disiapkan untuk saudara semua. Ya. Kita juga disiapkan rumah-rumah yang super indah. Makanya kita bersyukur, bertahanlah terus dalam iman kepada Bapa Yahweh. Kemudian yang kelima, hati-hati dengan Google Map, saudara. Jika jalanan saudara itu mencurigakan, segera berhenti dan ubah arah, sekalipun harus menempuh waktu yang lebih panjang dan jauh. Karena banyak yang tersesat. Lalu pertanyaan dalam hati saya, jangan-jangan setan menyesatkan melalui teknologi Google Map. Bisa nggak kira-kira? Sangat bisa sekali, saudara. Hati-hati kita. Ya. Saya beberapa waktu pernah memakai Google Map masuk ke kampung yang jalanannya kecil. Wah, saya bilang ini ngaco ini Google Map, saudara. Masa saya dikerusuk ke kampung yang jalanan itu ngepres, saudara. Itu sebabnya saya katakan, kalau kita sudah mencurigai, jalannya kok aneh, lebih baik stop, balik lagi. Jauh nggak apa-apa, wis. Yang penting aman. Ya, Bapak Ibu. Sekarang yang keenam. Apa yang bisa kita petik dari pelajaran ini adalah, jika saudara punya mobil, sebaiknya dikuduskan dulu. Kalau saudara punya mobil, pertanyaan, pernah nggak dikuduskan? Karena secara dunia alam roh, ini secara alam gaib ya, ketika saudara mengkuduskan mobil, itu sama seperti saudara menancapkan bendera kerajaan Syamayim. Dan setan itu melihat mobil saudara ngeper loh, karena ini ada bendera. Benderanya dia tahu betul. Sama seperti kalau kita melihat ada mobil biasa, platnya hitam, tapi benderanya bendera TNI, saudara mikir. Iya enggak? Mau macam-macam sama mobil ini, wah, bisa cari penyakit, saudara. Sama seperti ketika kita menancapkan bendera kerajaan Syamayim. Itu setan melihat mobil kita sudah gingging. Sudah takut, saudara-saudara. Makanya kalau saudara yang belum punya, saudara yang punya mobil tapi belum dikuduskan, kuduskan. Lah caranya ada di video saya. Ya, saya nggak akan ngajari sekarang, tonton sendiri. Kalau saudara sering nonton video saya pasti ngerti. Ya, karena saya sering kali melihat ada orang yang tanya sama saya bilang, loh kan di video saya ada. Saya bilang, karena kamu nggak banyak nonton video saya, jadi busleng, nggak ngerti. Ya, padahal saya banyak ngajarin hal-hal yang langsung berinteraksi dengan dunia nyata. Cuman kalau yang nontonnya cuman hanya nggak karu-karuan ya saudara nggak punya pengetahuan apa-apa. Cara nguduskan mobil gimana? Loh kan sudah ada di video saya. Tinggal praktek. Cara mengkuduskan rumah bagaimana? Ada semua. Cara menghadapi kuasa kegelapan bagaimana? Semua ada. Ya. Dan yang terakhir,
Ketika saudaramu pergi, bentengi diri saudara dengan cara berdoa, minta pembentengan dari darah Yesua. Saudara bisa membayangkan seperti saudara itu masuk dalam sebuah kontainer yang kayak kaca begitu, saudara bisa bayangkan. Saudara masuk ke situ, saudara tutup, dan saudara katakan dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, darah Yesua menyelubungi saya. Saya percaya. Ke tempat daerah yang wingit sekalipun, setan tidak akan berani ngusik saudara. Nggak akan berani. Ada pepatah Jawa bilang, setan ora doyan, demit ora ndulit, saudara. Demit itu ya setan juga, enggak berani, ndulit saja enggak berani. Kenapa? Karena kita punya energi yang besar, saudara. Sama seperti waktu dulu, listrik di Indonesia masih 110, dan ketika saya masih belajar elektro, nek boyoke pegel tak setrum sininya, saudara. Tak setrum, dut gitu di setrum. Enak, mau coba boleh di rumah. Ya. Tapi kalau 110, lah nek 220 tempel kayak keraket, saudara. Nggak bisa lepas. Ya. Saya pernah bikin alat untuk pijet listrik kan. Saya mau ikut-ikutan adik saya, Pak Petrus itu. Saya bikin kesetrum nempel ini kobong, saudara, tangan saya. Kenapa? Karena 220. Lah nek 110 ya gampang. Setrum sini, waduh boyoke pegel, enak. Pingin permen asem, turunkan tinggal 1 volt, tempel ke mulut asem, saudara. Wane gede ke dua-dua, tempel ke mulut, kobong mulutnya. Ya. Kenapa? Karena energinya besar. Begitu juga setan, kalau setan lihat energi kita besar, nggak berani dia jamah kita. Ya. Jadi melalui apa yang saya sampaikan ini, kita harus selalu waspada. Karena dunia yang tidak nampak itu ada di sekitar kita, dan dia mengawasin hidup kita. Hati-hati. Saya percaya Bapak Yahweh selalu memberikan perlindungan untuk hidup saudara sampai Tuhan panggil. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami telah bersama-sama mendengarkan renungan firman-Mu. Kami tahu ada begitu banyak setan yang memberikan kekayaan kepada kami. Tetapi kami ingin tetap tinggal di dalam kasih-Mu. Karena kami tidak akan goyah dengan cara apapun. Karena Bapa Yahweh memberikan pertolongan. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Biarlah Bapa Yahweh senantiasa memberikan perlindungan atas kami semua dan seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Menginformasikan kepada seluruh pengurus dan pelayan Tuhan untuk hadir dalam doa berkat bagi Kehilat yang semula diadakan pada hari Senin 24 April 2023 diundur menjadi Kamis 27 April 2023 pukul 6 sore di Gedung Baru Kehilat Aleph Tau lantai 2. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Bangkit berdiri, kita tutup dalam doa.
Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka. Vihuneka. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha. Shalom. Baruk ata Bair ufaruk ata besareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit kau friatmat kau frifahim teka shikar ala peka westerotsonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua HaMashiach di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.